Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Nadia. Aku berumur 17 tahun ketika hidupku berubah total. Dari luar, keluargaku tampak seperti keluarga kecil yang sempurna. Ayahku seorang pegawai negeri sipil yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Ibuku, wanita cantik yang dikenal anggun dan ramah di lingkungan perumahan, adalah ibu rumah tangga yang seharusnya menjaga kami dengan penuh cinta. Rumah kami di sudut perumahan sederhana, dikelilingi pohon mangga yang rimbun di halaman belakang. Aku punya kamar sendiri di lantai 2, dekat tangga. Kamar orang tuaku berada di bawah. Setiap pagi, aroma masakan ibu menyambutku. Dan setiap malam, tawa kecil saat kami makan bersama menjadi rutinitas yang membuatku merasa aman. Tapi semua itu mulai berubah sekitar 3 bulan lalu. Ibuku mulai sering menyendiri. Kadang-kadang, ia mengunci diri di kamar dengan alasan sakit kepala. Ia juga jadi sering menyuruhku membeli sesuatu di warung, hanya agar aku keluar rumah. Wajahnya terlihat sering murung, dan entah kenapa, aku merasa ia mulai menjauh dari kami, dari ayah, bahkan dariku. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Aku pulang lebih cepat dari jadwal bimbel karena guru les sedang sakit. Aku membuka pintu rumah perlahan. Sepi. Tak ada suara TV. Tak ada langkah kaki. Aku kira ibu sedang tidur. Aku naik ke atas, melepas sepatu di tangga, lalu memutuskan untuk turun kembali dan mencari camilan di dapur. Saat aku turun, langkahku terhenti di depan kamar orang tuaku yang pintunya sedikit terbuka. Aku mendengar suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Bukan suara TV, bukan suara ayah. Suara tawa, laki-laki, dan suara ibu. Terlalu dekat, terlalu akrab. Aku mendekat. Nafasku tercekat. Saat kulongok lewat celah pintu, jantungku seolah berhenti berdetak. Ibuku duduk di tepi ranjang. Seorang pria duduk di sebelahnya. Bukan ayahku. Pria itu mengenakan kemeja abu-abu. Wajahnya asing bagiku, tapi ekspresi wajah mereka seperti sepasang kekasih. Tangannya menyentuh pipi ibu. Dan ibu tidak menolak. Aku menutup mulutku dengan tangan. Suara detak jantungku begitu keras di telinga. Dalam hitungan detik, aku mundur pelan-pelan, menaiki tangga tanpa suara, masuk ke kamarku, dan mengunci pintu. Aku terduduk di pojok ruangan. Lututku gemetar. Aku tak tahu apa yang harus kupikirkan. Apakah aku baru saja melihat perselingkuhan ibuku sendiri? Tapi kenapa? Bukankah selama ini ia begitu mencintai ayah? Bukankah setiap malam mereka masih tertawa bersama? Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan wajah pria itu menghantuiku. Bayangan ekspresi ibu yang tersenyum di hadapannya membuatku ingin muntah. Aku ingin bangun dan berharap semua itu mimpi buruk. Tapi kenyataannya terlalu nyata. Besoknya, ibu kembali seperti biasa. Membuatkan sarapan. Bertanya apakah aku butuh uang jajan tambahan. Tapi senyumnya kini kulihat berbeda. Ada sesuatu di balik senyum itu yang membuatku muak. Aku mulai memperhatikan lebih jeli. Setiap sore, ibu akan berdandan meski tidak keluar rumah. Ia akan mengunci pintu kamar lebih lama dari biasanya. Ponselnya pun kini selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Pernah aku mendengar suara notifikasi terus-menerus saat ia mandi, dan saat kuintip layar ponselnya, hanya inisial nama, R, yang muncul berulang-ulang. Aku ingin bicara pada ayah. Tapi bagaimana? Apa aku harus bilang bahwa aku melihat ibu berselingkuh? Apa ayah akan percaya? Atau justru aku yang akan disalahkan? Dalam hati aku mencoba memaklumi. Mungkin aku salah lihat. Mungkin pria itu hanya kerabat. Tapi bagian terdalam dari nuraniku tahu, ini bukan salah lihat. Ini pengkhianatan. Dan yang membuat semuanya makin menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku tak bisa bicara pada siapapun. Tidak teman, tidak keluarga,
Tidak ayah. Tidak ibu. Aku. Sendirian. Saat aku mulai mencatat semua kejanggalan itu dalam buku harian, aku hanya bisa berharap ada keajaiban yang membuat ibu sadar. Tapi semakin hari, semuanya semakin nyata. Dan hatiku semakin hancur. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempatku berlindung. Setiap langkah kaki ibu melewati kamarku, aku merasa sesak. Setiap kali ia tertawa kecil saat membuka ponsel, aku merasa seperti ditusuk. Ada jarak yang tumbuh di antara kami, dan ibu seolah tak menyadarinya. Suatu malam, aku mendengar suara ibu menelpon di dapur. Waktu menunjukkan pukul 11 lewat. Aku turun perlahan, melewati tangga dengan hati-hati. Dari balik pintu dapur yang sedikit terbuka, samar-samar ku dengar suaranya. Aku juga kangen kamu. Tapi jangan datang malam-malam lagi. Nadia sudah mulai curiga. Tubuhku membeku. Jari-jariku mencengkeram kayu pegangan tangga. Suamiku pulang lebih malam minggu ini. Kita bisa ketemu hari Jumat. Dia pikir aku mau arisan. Aku menahan napas. Suara sendok beradu dengan gelas. Suara tawa pelan ibu. Lalu suara lembutnya yang tak pernah kudengar saat bicara dengan ayah. Aku naik kembali dengan cepat. Kali ini tak peduli suara langkahku membangunkan siapapun. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu dan melempar diriku ke kasur. Air mata menetes begitu saja, seperti bendungan yang pecah tanpa aba-aba. Ibu tak lagi bisa disangkal. Aku punya bukti. Tapi untuk siapa? Ayah? Apa ia akan percaya? Apa ia siap menerima kenyataan ini? Pagi harinya, aku pura-pura tidur saat ibu mengetuk pintu. Aku tidak mau melihat wajahnya. Tidak untuk sekarang. Aku berangkat ke sekolah lebih awal, berjalan kaki tanpa sarapan, tanpa pamit. Tapi sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi satu kalimat. Ayah harus tahu. Sepulang sekolah, aku langsung menuju ke lemari ayah di ruang kerja. Disitulah ia menyimpan kamera saku lamanya, yang kadang ia gunakan untuk dokumentasi pekerjaan. Aku ambil kamera itu, mengecek memorinya kosong, lalu menyimpannya dalam tasku. 3 hari kemudian, saat ibu bilang ia hendak pergi ke arisan, aku tahu itulah saatnya. Aku pura-pura tertidur di kamar, menunggu lampu rumah padam. Sekitar pukul 8 malam, aku melihat ibu berdandan rapi, memakai parfum, lalu pergi dengan motornya sendiri. Tanpa ragu, aku mengikuti dari jauh. Aku naik ojek online dengan nama samaran yang baru kubuat. Posisinya kulacak lewat suara motor ibu yang cukup khas. Ia selalu memakai helm kuning yang mudah dikenali. Aku tak mendekat terlalu cepat, tapi cukup dekat untuk mengamati. Ibu berhenti di gang kecil, lalu berjalan kaki masuk ke sebuah rumah sederhana. Aku tahu daerah itu. Itu bukan rumah siapa-siapa yang kukenal. Tak ada arisan. Tak ada ibu-ibu komplek. Tak ada kegiatan sosial. Hanya ibu, masuk ke rumah asing. Aku menunggu selama hampir 2 jam. Udara malam semakin dingin. Aku memeluk tasku erat-erat, menggigil bukan karena cuaca, tapi karena hati yang kosong. Ketika ibu akhirnya keluar bersama pria itu, pria yang sama yang kulihat di kamar dulu, aku langsung mengangkat kamera dan mengambil beberapa gambar. Mereka berpegangan tangan, tertawa. Bahkan sempat berpelukan sebelum berpisah. Tanganku gemetar saat mematikan kamera. Ini bukan sekadar dugaan. Ini bukti. Bukti bahwa ibuku bukan lagi sosok yang selama ini kuteladani. Keesokan harinya, aku menunggu waktu yang tepat. Ayah pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu, melepas sepatu dan meletakkan tas kerjanya. Aku berdiri di ambang pintu dengan wajah yang pasti pucat. Hati ini berdegup sangat cepat. Aku tahu, setelah ini, tak akan ada yang sama. Ayah. Suaraku nyaris bergetar. Boleh aku bicara sebentar? Tapi tolong, jangan marah. Ayah menoleh. Keningnya berkerut. Tapi ia mengangguk. Aku duduk di sebelahnya, membuka kamera, dan memperlihatkan semua foto yang kuambil. Ayah menatap layar dengan mata melebar. Beberapa detik ia terdiam, lalu mengambil kamera itu dari tanganku.
Ia meneliti satu persatu, mengulang beberapa foto, seolah tak percaya. Ini siapa? Suaranya datar, terlalu tenang. Ayah tahu siapa? Jawabku lirih. Ia menggenggam kamera itu lebih erat. Rahangnya mengeras. Tapi ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Aku duduk diam di sofa, mencoba menenangkan diri, tapi perutku terasa mual. Apakah aku baru saja menghancurkan keluarga sendiri? Atau menyelamatkannya? Malam itu, suasana rumah begitu sunyi. Ibu pulang seperti biasa, menyapa ayah dengan senyuman. Tapi ayah tak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar mandi dan keluar tanpa berkata apa-apa. Aku melihat tatapan ibu yang bingung, lalu melihat ke arahku. Sekilas mata kami bertemu. Dan entah kenapa, aku merasa, dia tahu. Keesokan paginya, semuanya terlihat seperti biasanya. Tapi di bawah permukaan, aku tahu badai akan datang. Dan aku tidak tahu siapa yang akan jadi korban pertama. Sore itu, aku baru pulang dari sekolah saat ibu masuk ke kamarku tanpa permisi. Wajahnya dingin. Tatapannya menusuk seperti pisau. Kamu bilang apa ke ayah? Tanyanya tajam. Aku menahan napas. Aku hanya jujur. Jawabku, perlahan. Ibu berjalan mendekat. Napasnya cepat. Wajahnya merah. Tapi bukan karena malu. Tapi karena marah. Kamu sudah menghancurkan hidup ibu. Bentaknya. Kamu pikir kamu siapa? Anak sok tahu. Aku berdiri. Tubuhku gemetar. Aku cuma ingin ayah tahu kebenaran. Ibu tertawa sinis. Kebenaran? Itu versi kamu. Kamu nggak tahu apa-apa. Kalau begitu, jelaskan. Jelaskan kenapa kamu peluk pria lain di rumah orang. Tamparan itu datang begitu cepat. Pipi kiriku terasa panas. Air mataku langsung keluar. Bukan karena sakit, tapi karena hati ini terlalu rapuh untuk menahan semuanya sendiri. Ibu menatapku dengan tatapan jijik. Kamu pikir ayahmu akan bertahan dengan semua ini? Kamu pikir kamu pahlawan? Kamu penghancur. Dan aku tidak mau anak sepertimu di rumah ini. Aku terpaku. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari tamparannya. Lebih menyakitkan dari malam ketika aku memergoki pengkhianatan itu. Lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kurasakan. Tanpa banyak kata lagi, ibu keluar dari kamar, membanting pintu. Aku jatuh terduduk di lantai. Tubuhku lunglai. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Di rumah sendiri, aku seperti orang asing. Di mata ibuku sendiri, aku adalah musuh. Aku membuka buku harian, mencoret-coret tanpa arah, menulis satu kalimat berulang-ulang. Aku tidak salah. Aku tidak salah. Aku tidak salah. Tapi kata-kata itu tak cukup untuk menyembuhkan luka ini. Luka yang belum tahu akan mengalir kemana selanjutnya. Dan aku tahu, badai yang lebih besar belum benar-benar datang. Keesokan paginya, suasana rumah berubah menjadi ladang perang diam-diam. Ibu berjalan lalu lalang tanpa sepatah kata padaku. Sarapan hanya ada untuk ayah. Bahkan ketika aku menyapa, ia membalas dengan tatapan dingin seperti aku hantu yang mengganggu ketenangannya. Ayah masih diam. Ia tidak lagi menatap wajah ibu dengan senyum seperti dulu. Tapi ia juga tidak berteriak atau bertanya. Ia menjadi versi dirinya yang paling dingin. Seperti pria yang kehilangan arah tapi terlalu rapi untuk terlihat hancur. Aku duduk di meja makan, sendirian. Menatap piring kosong di depanku. Tak ada aroma masakan pagi. Tak ada suara tawa dari dapur. Tak ada apa-apa. Saat ayah hendak berangkat kerja, aku mencoba mendekatinya. Ayah, aku. Ia memotong tanpa menatapku. Sudah, Nadia. Ayah tahu. Tapi biarkan ayah menyelesaikan ini dengan caranya. Aku terdiam. Suaranya pelan, tapi matanya berat. Seperti ada beban yang belum sempat ia lepaskan. Hari itu aku tidak masuk sekolah. Kepalaku berat. Aku mengurung diri di kamar, mencoba menulis sesuatu di buku harian. Tapi tak ada satupun kalimat yang sanggup menggambarkan apa yang kurasakan. Rasanya,
Dunia ini terlalu sempit. Tak ada tempat untukku melarikan diri. Menjelang malam, ketika ayah belum juga pulang dan ibu keluar tanpa memberitahu siapapun, aku memberanikan diri membuka lemari ayah. Di sana, kulihat beberapa berkas tertumpuk di map coklat. Aku tak berniat mengganggu, tapi ketika melihat ujung selembar kertas berjudul laporan penyelidikan pribadi, jantungku kembali berdebar. Aku menariknya pelan. Kertas itu berisi laporan dari seorang detektif. Foto-foto ibu dan pria itu. Tempat-tempat pertemuan mereka. Semua detail. Lebih lengkap dari yang kubayangkan. Ternyata ayah tak hanya melihat foto dariku. Ia menyelidiki sendiri. Tanganku bergetar saat menyusun kembali berkas-berkas itu. Perasaanku campur aduk. Aku pikir aku telah membawa beban ini sendirian. Tapi ternyata, ayah juga memendam luka yang sama. Ia hanya terlalu tenang untuk terlihat rapuh. Malamnya, terjadi sesuatu yang tidak kuduga. Aku mendengar suara keras dari ruang tamu. Bentakan. Suara kursi tergeser kasar. Aku keluar kamar dan mendapati ibu berdiri. Wajahnya merah padam. Ayah berdiri tegap di hadapannya. Matanya tajam seperti mata elang. Sudah cukup, Sari, bentak ayah. Aku sudah tahu semuanya. Semua kebohonganmu, permainanmu, aku tahu. Ibu gemetar. Tapi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan. Justru kemarahan. Kamu mau apa? Mau cerai? Mau hina aku di depan anak kita? Ayah mengangkat tangan, tapi bukan untuk memukul. Ia menunjuk ke arahku yang berdiri di tangga. Kamu sudah hancurkan Nadia. Kamu kira aku nggak tahu dia yang kamu salahkan? Kamu kira aku nggak tahu dia yang kamu tampar? Ibu menoleh ke arahku. Wajahnya sejenak berubah. Tapi bukan karena rasa bersalah. Melainkan karena sadar bahwa rahasianya kini terbuka lebar. Tak ada tempat lagi untuk berlindung. Dia ikut campur urusan orang dewasa. Dia anak. Dia nggak tahu apa-apa. Dia anak kita. Seru ayah. Dan dia satu-satunya yang masih punya nurani dalam rumah ini. Hening. Sesaat. Lalu suara isak pelan terdengar dari ibu. Tapi isak itu terdengar lebih seperti keluhan daripada penyesalan. Aku cuma kesepian. Heru, kamu terlalu sibuk. Kamu nggak pernah lagi bicara dari hati ke hati denganku. Kamu terlalu mencintai pekerjaanmu. Aku butuh seseorang yang melihat aku. Yang mendengarkan aku. Ayah menunduk. Matanya merah. Tapi ia tidak menanggapi. Ia hanya mengambil nafas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu bisa bicara, tapi kamu memilih diam dan menghancurkan dari belakang." Ibu jatuh terduduk di sofa. Tangannya menutupi wajah. Tapi aku tahu itu bukan rasa bersalah. Itu rasa takut. Takut pada akibat dari semua pilihannya sendiri. Ayah menatapku. "Besok, ayah akan antar kamu ke rumah Tante Lisa dulu. Ya, biar kamu tenang di sana." Aku menggeleng. Aku nggak mau kemana-mana, yah. Tapi ibu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan lantang, "Bagus, memang harusnya dia keluar dari rumah ini. Dia yang bikin semuanya jadi kacau." Aku membeku. "Ayah juga. Kamu serius bilang begitu?" Tanya ayah nyaris tak percaya. "Ya, dia terlalu ikut campur. Kalau dia nggak ngadu, semuanya pasti baik-baik saja." Aku tidak percaya apa yang kudengar. Ibu, wanita yang dulu selalu memelukku saat aku jatuh sakit, kini mengusirku dari rumah seolah aku penyebab semua ini. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bisa bergerak. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku kering. Yang bisa kulakukan hanya berdiri di sana, dan melihat bagaimana wanita yang melahirkanku menolakku. Ayah memalingkan wajahnya dari ibu, lalu menghampiriku. Ia menyentuh bahuku dengan lembut. "Kamu nggak salah, Nak. Percayalah. Kamu anak yang berani." Air mataku menetes. Tapi aku tak bicara. Ayah akan bicara sama Tante Lisa. Sementara ini, tinggal dulu di sana. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu harus jauh dari ini semua. Aku hanya bisa mengangguk. Hati ini terlalu perih untuk melawan.
Mungkin aku memang perlu menjauh. Meskipun aku masih berharap, ini semua cuma mimpi buruk. Malam itu, aku mengepak baju dalam diam. Tanpa suara. Tanpa pelukan perpisahan. Ibu hanya duduk di sofa. Tak berkata apa-apa. Tak menatapku. Bahkan saat aku pamit, ia tak menjawab. Hanya menoleh sebentar. Lalu kembali menunduk pada ponselnya. Seolah aku tak lebih dari bayangan. Saat mobil ayah membawaku pergi meninggalkan rumah itu, aku menatap jendela. Rumah yang dulu menjadi tempat semua kenangan masa kecilku, kini tak terasa seperti rumah lagi. Dan aku tahu, mulai hari ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Rumah Tante Lisa berada di pinggiran kota, cukup jauh dari lingkungan tempat aku tumbuh. Suasananya lebih tenang, lebih sunyi, dan jauh dari hiruk-pikuk konflik yang baru saja kutinggalkan. Tapi meski tempatnya damai, pikiranku tetap bergemuruh. Dadaku penuh sesak. Rasanya seperti membawa luka yang terlalu besar untuk dibalut waktu. Tante Lisa adalah adik perempuan ayah. Seorang janda tanpa anak yang selama ini tinggal sendiri. Saat ayah mengantarku ke sana, beliau menyambutku dengan pelukan erat dan tatapan iba yang ku tahu berasal dari cerita ayah. Tapi tak ada kata yang dibicarakan malam itu. Hanya keheningan, dan suara pintu kamar yang akhirnya kututup dari dalam, untuk tidur, atau setidaknya mencoba. Hari-hari awal di rumah Tante Lisa berjalan hambar. Ia sangat baik, berusaha menghiburku dengan masakan kesukaanku, bercerita ringan, bahkan membelikanku peralatan sekolah baru. Tapi aku tahu, semua itu tak akan mampu menghapus luka di hatiku. Yang lebih menyakitkan, sejak hari aku pergi, ibu tidak pernah menghubungiku. Tidak sekalipun. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Tidak ada rasa bersalah. Seolah aku memang tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun yang paling tidak kusangka, semua menjadi jauh lebih rumit ketika gosip mulai menyebar. Awalnya aku tak peduli. Sampai suatu pagi, saat aku masuk ke grup WhatsApp sekolah, aku melihat beberapa pesan dari teman-teman yang menyebut namaku. Mereka bertanya, setengah bercanda, setengah sinis. Nadia beneran? Kamu diusir dari rumah gara-gara nuduh ibumu selingkuh. Katanya kamu yang bikin ayah ibumu ribut? Gila sih. Aku terpaku menatap layar. Nafasku tercekat. Tanganku gemetar saat menggulir percakapan. Semakin ku baca, semakin menyakitkan. Ternyata ibu menyebarkan cerita. Bukan tentang perselingkuhannya, tentu saja, tapi tentang aku. Ia bilang aku anak pemberontak, sering membuat keributan, suka mengarang cerita karena cemburu melihat ibuku dekat dengan teman lama pria. Ia bahkan mengatakan bahwa aku memiliki kelainan mental sejak kecil dan sering berhalusinasi karena tekanan belajar. Aku nyaris memuntahkan isi perutku. Bukan hanya itu. Ibu bahkan mendatangi beberapa kerabat dan teman dekat keluarga. Di hadapan mereka, ia menangis dan berkata bahwa aku mencemarkan nama baiknya, memfitnahnya, dan menghancurkan keharmonisan rumah tangga mereka demi perhatian. Beberapa percaya, beberapa ragu. Tapi yang jelas, tak satu pun dari mereka bertanya langsung padaku. Aku benar-benar dijadikan kambing hitam. Tante Lisa yang mendengar kabar ini dari sepupunya langsung menghampiriku dengan wajah cemas. Ia menenangkanku, memelukku, dan berkata, biarin aja orang ngomong. Kebenaran akan muncul sendiri nanti, nak. Tapi aku hanya bisa tertunduk, karena aku tahu, fitnah lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Hari-hari berikutnya menjadi neraka baru. Sekolah menjadi tempat yang memuakkan. Aku merasa semua mata mengawasiku. Tatapan guru-guru berubah. Beberapa teman menjauh. Yang biasanya duduk di sebelahku, kini pindah bangku tanpa alasan. Bahkan guru BK memanggilku dan bertanya apakah aku butuh konseling. Seolah-olah aku benar-benar anak bermasalah. Aku pulang dengan kepala tertunduk. Di rumah, aku langsung masuk kamar dan menangis dalam diam. Tante Lisa yang tahu betapa berat bebanku hanya bisa membawakan teh hangat dan duduk diam di sisi ranjang, menggenggam tanganku tanpa banyak kata. Suatu malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat ibu tersenyum sinis,
lalu mendorongku keluar dari rumah sambil berkata, "Kamu bukan anakku lagi." Aku duduk di tepi ranjang, terengah-engah. Peluh dingin membasahi punggungku. Aku menatap jendela. Malam begitu gelap, dan aku merasa sendirian. Lebih dari sebelumnya. Namun sesuatu berubah pagi itu. Tante Lisa menerima telepon dari ayah. Ia bilang ingin bertemu. Tapi bukan hanya denganku. Ia ingin kami bertemu di tempat netral, di kafe kecil di tengah kota. Aku menolak. Aku takut. Tapi tante membujukku dengan lembut. "Ayahmu butuh bicara. Tolong temui dia. Nak, ini penting." Akhirnya aku menurut. Saat kami tiba di kafe itu, ayah sudah duduk di pojok ruangan. Wajahnya tampak lebih tua dari sebulan lalu. Matanya lelah. Rambutnya sedikit lebih putih. Tapi senyumnya masih ayahku yang dulu. Aku duduk di depannya. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Ayah minta maaf." Aku hanya bisa diam, menahan air mata. Ayah tidak cukup cepat untuk membelamu. Ayah kira semuanya bisa diselesaikan diam-diam. Tapi ternyata dia membuat luka itu tumbuh dan menyebar. Ia meletakkan map di meja. Isinya berkas gugatan cerai. Aku menatapnya, terkejut. "Ayah sudah menyerah?" Tanyaku nyaris berbisik. "Bukan menyerah, Nadia." Tapi ayah memilih berhenti pura-pura. Ayah sudah capek hidup dengan kebohongan. Dan yang paling ayah sesalkan, kamu yang jadi korban. Air mata menetes di pipiku. Tapi sekarang ayah minta izin. Ayah mau kamu kembali ke rumah. Bukan karena ayah tak sanggup sendiri, tapi karena rumah itu tetap milikmu. Kamu tidak salah. Kamu berhak kembali. Aku menoleh ke arah Tante Lisa. Ia mengangguk pelan. Tapi dalam hatiku, aku tahu, aku belum siap. Aku terlalu trauma. Luka ini masih segar. Dan rumah itu tidak terasa seperti rumah lagi. Aku belum siap. Jawabku jujur. Aku masih takut lihat wajah ibu. Aku takut dengar suara dia. Aku. Ayah mengangguk. Ia tidak memaksa. Ayah akan tunggu sampai kamu siap. Sebelum berpisah, ayah mengulurkan sebuah ponsel. "Untukmu. Kalau kamu butuh sesuatu, atau hanya ingin bicara." Aku mengambilnya, memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa sedikit lega. Tidak semuanya hilang. Tidak semuanya gelap. Tapi satu hal yang pasti, kepercayaan yang rusak tak bisa diperbaiki dalam semalam. Dan meski aku tahu ayah berusaha memperbaiki semuanya, aku juga tahu, luka yang sudah ditorehkan ibu akan meninggalkan bekas selamanya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidupku di rumah Tante Lisa mulai terasa sedikit lebih tenang. Meski kabar buruk tentangku masih berhembus di sekolah dan lingkungan, aku sudah mulai terbiasa menjadi hantu, tak terlihat, tak dianggap. Aku memilih diam, memilih bertahan, dan menata ulang serpihan-serpihan kepercayaan yang dulu hancur di tangan orang yang seharusnya paling kujaga. Ayah sering meneleponku sekarang. Kadang hanya sekadar menanyakan kabar, atau memberitahu bahwa gugatan cerai sedang diproses. Ia bahkan sempat bilang bahwa ibu menolak menandatangani surat perceraian itu pada awalnya. Ia ngotot bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. Bahwa ayah terlalu mempercayai anak yang bermasalah. Anak yang bermasalah. Gelar itu lagi. Aku tersenyum pahit saat mendengarnya. Tapi yang lebih mengejutkan, suatu sore, ayah datang menjemputku di rumah Tante Lisa. "Ayah ingin kamu ikut ke rumah. Untuk sementara. Ayah harus keluar kota 3 hari. Dan tidak ada orang yang bisa menjaga rumah." Aku langsung tegang. Apa maksudnya aku harus tinggal di rumah dengan ibu? Ayah menunduk. "Iya. Tapi kamu bisa kunci kamar. Kamu nggak perlu bicara dengannya. Ayah sudah tegaskan pada ibumu untuk tidak macam-macam. Ini hanya sebentar, Nak." Aku menolak. Awalnya. Tapi ayah memohon. Ia bilang ia tidak tenang kalau aku sendiri di rumah Tante Lisa yang sering bepergian karena pekerjaannya sebagai konsultan. Akhirnya,
Setelah pertimbangan panjang, aku setuju. Kami tiba di rumah menjelang malam. Segalanya masih tampak seperti dulu. Ruang tamu itu masih memiliki karpet abu-abu yang sering kugulung saat bermain waktu kecil. Lampu gantung di ruang makan masih berkedip-kedip karena belum diganti. Tapi nuansa hangatnya telah lama mati. Semua terasa seperti museum kenangan yang menyakitkan. Ibu muncul dari balik dapur. Ia mengenakan daster biru muda dan menyambut kami dengan senyum tipis. Tapi aku bisa melihat di balik senyuman itu ketegangan, ketidaksukaan, bahkan mungkin rencana. Aku langsung naik ke kamarku tanpa bicara sepatah kata. Saat membuka pintu, aku sempat terpaku. Semuanya masih utuh. Tapi aku merasa asing di tempat yang dulu paling kucintai. Tempat yang dulu kuanggap pelindung dari dunia luar, kini menjadi sangkar berisi bayangan kelam. Malam pertama berlalu dengan sunyi. Ayah berpamitan pukul 7 pagi keesokan harinya. Ia menyuruhku hati-hati, berpesan agar mengunci pintu dan menghubunginya kapanpun aku butuh. Aku mengangguk. Meski ada sesuatu yang berdesir di dalam perutku. Kecemasan yang belum bisa kusebutkan dengan kata. Hari pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Aku mengurung diri di kamar. Keluar hanya untuk makan. Ibu tak banyak bicara. Kami hanya bertukar tatapan dingin yang menggantung tanpa makna. Tapi malam kedua, semuanya berubah. Sekitar pukul 8 malam, aku sedang mencuci piring bekas makan di dapur. Ibu duduk di ruang tengah, menonton sinetron. Saat aku selesai dan hendak naik ke atas, ia bersuara. "Kamu pikir kamu suci, Nadia?" Langkahku terhenti. Aku tidak menjawab. Gara-gara kamu, semua orang menjauhiku. Tetangga mulai bisik-bisik. Arisan bubar. Nama keluarga ini rusak. Aku menelan ludah. Suaranya mulai meninggi. "Kamu anak durhaka. Kamu pikir cuma karena kamu punya foto-foto itu, kamu bisa menginjak harga diriku? Kamu pikir kamu pahlawan?" Aku menatapnya. Masih berdiri di ujung tangga. Aku cuma ingin ayah tahu kebenaran. Kebenaran. Itu kebenaran versimu. Ibu berdiri dari sofa. "Kamu lihat hanya dari luar. Kamu nggak pernah tahu apa yang aku alami. Kamu cuma anak kecil yang merasa paling tahu segalanya." "Lalu apa, Bu?" Aku harus diam? Melihat ibu selingkuh dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tamparan itu datang lagi. Tapi kali ini lebih keras. Membuatku terhuyung ke belakang. Ibu menatapku dengan napas tersengal. "Kamu pikir kamu bisa kembali ke rumah ini seperti tidak terjadi apa-apa? Kamu pikir kamu punya tempat di sini?" Aku memegangi pipiku. Panasnya menjalar hingga ke kepala. Ibu yang selingkuh. Tapi aku yang diusir. Aku yang disalahkan. Aku yang dihina. Suaraku pecah. Apa ibu benar-benar nggak punya hati? Ia terdiam sesaat. Tapi kemudian berkata dengan dingin. "Kalau kamu nggak terima, silakan keluar dari rumah ini. Bawa semua barangmu. Rumah ini bukan tempatmu lagi." Kata-katanya menggema di dalam dadaku. Aku menatapnya dengan pandangan yang sulit kujelaskan. Campuran hancur, muak, dan kosong. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menumpahkan semuanya dalam tangisan. Untuk pertama kalinya, aku merasa, aku benar-benar yatim padahal ayahku masih hidup. Aku benar-benar sendiri padahal aku masih punya orang tua. Paginya, aku berkemas. Menghubungi Tante Lisa diam-diam. Meminta dijemput. Ibu tidak keluar kamar. Tidak juga saat aku turun membawa koper. Tidak juga saat aku membuka pintu depan untuk terakhir kalinya. Aku menoleh ke dalam rumah. Menghirup dalam-dalam aroma yang dulu kucintai. Dan kutinggalkan semuanya. Tanpa pamit. Karena untuk apa berpamitan? Pada tempat yang sudah tak menginginkanmu? Hari itu aku kembali ke rumah Tante Lisa dengan langkah berat. Seakan tubuhku kehilangan gravitasi. Tanganku masih bergetar ketika menarik koper. Pipiku masih menyisakan bekas tamparan. Tapi yang lebih menyakitkan dari semuanya adalah perasaan tertolak dari rumah yang dulu kupanggil tempat pulang.
Tante Lisa menyambutku dengan pelukan erat dan wajah yang langsung berubah menjadi marah begitu melihat kondisiku. Tapi aku hanya menangis. Tak ingin bercerita. Tak sanggup. Hanya diam. Memeluknya sambil menggigil seperti anak kecil yang tersesat di tengah badai. Hari-hari berikutnya, aku seperti berjalan dalam kabut. Aku mencoba kembali ke sekolah. Tapi tatapan-tatapan aneh itu tak juga menghilang. Teman-teman makin menjauh. Beberapa guru bahkan seakan sudah memiliki penilaian sendiri tentangku. Aku mulai mempertimbangkan untuk berhenti sekolah. Sampai suatu sore, saat aku sedang duduk termenung di teras rumah Tante Lisa, seseorang datang mengetuk pintu pagar. Seorang wanita, sekitar usia 40-an, mengenakan jilbab biru dan membawa tas besar. Wajahnya asing, tapi senyumnya tulus. "Maaf, ini rumahnya Nadia." Aku berdiri. "Saya Nadia." Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Marni. Ia tinggal di dekat rumah tempat ibu dulu sering bertemu dengan pria itu. Aku langsung waspada. "Ada apa ya, Bu?" "Aku tahu kamu. Kamu yang dulu sering diam-diam motret dari ujung gang, kan?" katanya dengan lembut. Aku menegang. "Maaf, ibu siapa?" "Aku tetangga sebelah rumah Pak Rudi. Pria yang dekat dengan ibumu." Aku terdiam. Nama itu? Ya, Rudi. Nama yang sempat muncul di layar ponsel ibu, di file penyelidikan ayah. Pria yang menghancurkan keluargaku dari balik senyuman liciknya. Bu Marni duduk di kursi teras. Tangannya membuka tas besar dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Lalu sebuah flash disk. Sebenarnya aku sudah lama ingin bicara. Tapi aku takut. Ibu kamu itu terlalu pandai berpura-pura. Tapi sejak dia mulai menyebarkan fitnah tentang kamu ke lingkungan, aku nggak bisa diam. Mataku melebar. Bu Marni mulai menjelaskan bahwa ia sering melihat ibu datang ke rumah Rudi malam-malam. Bahwa hubungan mereka bukan baru dimulai saat aku memergokinya, tapi sudah berlangsung sejak lama. Bahkan sebelum aku mencurigainya. Rudi itu bukan orang baik. Dia dikenal punya hubungan gelap dengan beberapa wanita. Dan dia sudah menikah. Jantungku serasa berhenti. Yang lebih parah, lanjut Bu Marni. Sejak ibu kamu sering datang ke sana, istrinya Rudi datang suatu malam. Membawa anaknya. Dia mengamuk. Mengancam akan melaporkan ke polisi. Aku menutup mulutku. Dunia seakan berputar cepat di sekelilingku. Tapi tahu apa yang terjadi seminggu lalu? Bu Marni menatapku dalam. Rudi menghilang. Pergi tanpa kabar. Dan uang ibu kamu, kabarnya, ikut lenyap. Aku mengerjap. Sulit percaya. Uang? Ya. Ibumu menjual beberapa perhiasan dan meminjam uang dari arisan. Katanya untuk modal bisnis kecil. Tapi semua masuk ke rekening Rudi. Tiba-tiba aku teringat gelang emas ibu yang selalu ia pakai sejak aku kecil. Hilang dari tangannya sejak 2 bulan lalu. Aku kira karena ia bosan. Ternyata. Dan ini, kata Bu Marni sambil menyerahkan flash disk kecil itu. Suami saya diam-diam merekam pertengkaran malam itu. Waktu istri Rudi datang. Dia sempat mencaci ibumu habis-habisan. Menyebut semua bukti. Kamu harus lihat sendiri. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Malam itu, dengan bantuan Tante Lisa, aku memutar isi flash disk itu lewat laptop. Suaranya jelas. Suara perempuan menangis, berteriak, menghina, dan menyebut nama ibu serta Rudi dalam kalimat-kalimat yang membuat seluruh tubuhku merinding. Kalau kamu perempuan baik-baik, kamu nggak akan ganggu suami orang. Uang aku diambil. Tabungan anakku habis. Kamu pikir dia cinta kamu? Dia cuma manfaatin kamu. Dasar perempuan bodoh. Aku menutup laptop. Seluruh tubuhku lemas. Tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena marah. Marah bukan hanya pada ibu. Tapi juga pada semua orang yang mempercayainya dan memusuhiku. Beberapa hari setelah itu, ayah datang menemuiku. Wajahnya letih tapi sorot matanya berbeda. Lebih tajam. Lebih tegas. Ayah tahu semuanya, katanya sambil meletakkan berkas hasil penyelidikan baru. Ibu kamu tertipu.
Dia menyembunyikan semuanya, bahkan dari pengacaranya sendiri. Tapi sekarang semua mulai terungkap. Aku menatapnya tanpa kata. Dia kehilangan banyak uang. Dan sekarang, dia mulai mencari cara untuk menyalahkan orang lain lagi. Aku tertawa pelan. Dia akan salahkan aku lagi, yah? Ayah menggeleng. Tidak kali ini. Ia menjelaskan bahwa ia telah menunjukkan bukti-bukti baru ke pihak pengadilan, termasuk rekaman dari Bu Marni, bahwa sekarang, posisi ibu dalam perceraian tidak lagi sekuat dulu. Reputasinya hancur. Banyak orang mulai tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Aku tidak tahu harus senang atau sedih. Yang jelas, aku merasa lega, karena akhirnya, kebenaran yang selama ini kupendam, yang membuatku diusir, dihina, bahkan dianggap gila, kini keluar ke permukaan. Suatu sore, saat aku berjalan melewati gerbang sekolah, aku melihat beberapa teman yang dulu menjauhiku kini menatapku dengan ragu. Sebagian mencoba menyapa. Beberapa hanya menunduk. Aku tidak menyapa balik. Bukan karena dendam. Tapi karena aku tahu, aku sudah tidak membutuhkan validasi dari mereka. Di rumah Tante Lisa, aku menatap cermin. Wajahku masih sama, tapi di balik mata ini, ada seseorang yang lebih kuat, yang lebih berani, yang sudah melewati badai. Dan di dalam hati, aku tahu, meski semua ini menyakitkan, aku tidak akan mengubah satupun keputusan yang pernah kuambil. Karena aku tahu, jika aku diam saat melihat pengkhianatan, maka aku bukan hanya mengkhianati ayah, tapi juga mengkhianati diriku sendiri.